Shalom, selamat malam jemaat yang dikasih Tuhan, baik jemaat di GKI Kebayoran Baru ataupun jemaat di GKI Bengkulu. Bagaimana kabar Bapak Ibu malam hari ini? Kami terus berdoa dan selalu berdoa agar setiap kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama untuk masuk dalam persekutuan kita pada malam hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 11 ayat 33 dan 36 berkata demikian. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bersama-sama menaikkan pengagungan kita, hormat kita kepada Allah, karena Dialah Allah yang layak kita puji dan kita muliakan. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kita dan keagungan kita
kepada Tuhan untuk setiap perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sampai hari ini kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap karya Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Yang kedua, mari kita bersyukur bersama-sama untuk segala sesuatu yang masih kita miliki sampai hari ini. Mari kita bersyukur untuk keluarga kita. Mari kita bersyukur walaupun kondisi sulit saat ini, tapi kita bersyukur untuk kondisi sulit ini karena semakin membuat kita mengenal Tuhan. Mari kita bersyukur untuk setiap pembentukan Tuhan dalam hidup kita, dan biarlah kita dengan rendah hati mau dibentuk oleh Tuhan. Mari kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang masih kami miliki sampai hari ini. Kami bersyukur bahwa segala sesuatu yang baik berasal daripada Tuhan. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk melakukan persekutuan doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur walaupun di tengah-tengah kondisi krisis saat ini, kami tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Karena kondisi ini membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Kami boleh semakin mengenal Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap proses pembentukan Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan tolong kami supaya kami tetap rendah hati mau mengikuti akan proses pembentukan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap karya Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Matius 11 ayat 28 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Bila hati terasa berat, mari datang kepada Tuhan. Biarlah di dalam hadirat-Nya kita menerima anugerah-Nya. Segala sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Mari kita menaikkan pujian ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku.
lepaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita datang di altarnya dan segala sesuatu terjadi untuk kita. Mari kita berdoa bersama untuk setiap anggota keluarga kita yang bersama-sama di rumah hari ini. Mari kita berdoa untuk orang tua, untuk anak, untuk suami, istri, mertua, menantu, semua orang yang ada di rumah kita. Pertama, mari kita doakan supaya setiap mereka, kita semua menjalankan peran kita dengan efektif di masa-masa yang sulit ini. Kita berdoa untuk kondisi fisik, spiritual, mental, emosional mereka supaya tetap terjaga di dalam kondisi-kondisi saat ini. Mari kita juga berdoa jika mungkin ada jemaat yang sedang bergumul dengan kondisi yang tidak harmonis di rumah. Mari kita doakan Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan kondisi finansial. Kita berdoa supaya Tuhan yang menolong. Mari kita buka suara berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini. Bapa di surga, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk seluruh anggota keluarga yang bersama-sama dengan kami di rumah. Kami berdoa untuk orang tua kami, untuk saudara, untuk anak, untuk suami, istri, pasangan, untuk menantu, mertua, semua yang bersama-sama dengan kami di rumah. Kami berdoa Tuhan supaya setiap kami boleh tetap menjalankan peran kami masing-masing. Kami boleh bergandengan tangan, saling menopang satu dengan yang lain, supaya keluarga kami boleh kuat menghadapi tantangan ini, boleh kuat menghadapi krisis yang sedang terjadi hari ini. Kami berdoa supaya keluarga kami tetap harmonis satu dengan yang lain. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga-keluarga, mungkin ada yang sedang bergumul dengan ketidakharmonisan di tengah-tengah keluarga. Tuhan, Engkau turut campur tangan, berikan kasih, berikan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah keluarga. Jika ada yang sedang bergumul dengan kondisi finansial, Tuhan tolong, Tuhan turut campur tangan, berikan berkat-Mu kepada setiap jemaat-Mu. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami di dalam kondisi-kondisi yang sedang terjadi hari ini. Kami berdoa untuk kondisi fisik, kondisi spiritual, emosional kami, sosial, supaya tetap terjaga dengan baik, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang dapat merusak keharmonisan di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga, baik di GKI Kebayoran Baru, keluarga-keluarga di Pos Bengkulu. Tuhan, Engkau berkati semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa bersama untuk pelayanan di GKI Kebayoran Baru dan di GKI Pos Bengkulu. Yang pertama, kita doakan untuk pelayanan setiap hamba-hamba Tuhan, pelayanan setiap hari Minggu, kebaktian umum. Doakan untuk pelayanan kebaktian doa. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati semuanya. Doakan untuk pelayanan konseling, penggembalaan bagi jemaat, supaya tetap hamba-hamba Tuhan melakukan penghiburan, kekuatan bagi setiap jemaat. Kita juga berdoa untuk pelayanan sosial yang dilakukan oleh tim diakonia bagi masyarakat, supaya masyarakat di sekitar kita juga dapat merasakan kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk pelayanan di gereja kita. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk pelayanan di GKI Kebayoran Baru dan di Pos Bengkulu. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan dalam persiapan pelayanan untuk hari Minggu, ibadah kebaktian umum. Kami berdoa untuk persiapan persekutuan doa, untuk pelayanan-pelayanan konseling yang dilakukan, untuk pelayanan-pelayanan penggembalaan yang dilakukan bagi setiap jemaat. Tuhan, Engkau berkati semuanya itu supaya boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap jemaat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan sosial yang
dilakukan oleh tim diakonia bagi masyarakat di sekitar kami, bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, kami berdoa berikan hikmat bagi tim diakonia supaya dapat diatur pelayanan yang terbaik. Kami berdoa supaya masyarakat di sekitar kami juga boleh merasakan akan kasih Tuhan yang Kau sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati pelayanan di setiap gereja supaya memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk pekabaran Injil yang dilakukan melalui media sosial pada kondisi yang susah ini. Kita tahu bahwa kondisi ini banyak orang yang bertanya, di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan melakukan semuanya ini? Mari kita berdoa untuk seminar-seminar ataupun penginjilan yang dilakukan di media sosial supaya itu boleh menjadi jawaban bagi setiap orang yang bertanya dan mereka boleh menemukan jawaban, mereka boleh mendapat kepastian di dalam Tuhan Yesus. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami berdoa untuk pekabaran Injil yang dilakukan melalui media sosial pada saat ini. Seminar-seminar yang dilakukan untuk membangun iman Kristen. Bahkan seminar-seminar yang dilakukan untuk memberikan jawaban bagi banyak orang yang sedang bertanya tentang di manakah Tuhan. Dalam kondisi yang sulit ini, Tuhan, kami berdoa, Kau pakai semuanya itu Tuhan untuk membangun iman jemaat-Mu. Kau pakai semuanya itu untuk memberikan jawaban kepastian bagi setiap orang yang bertanya. Dan biarlah ya Tuhan, semakin banyak jiwa yang mengenal Engkau bahkan di masa-masa sulit saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau berdoa agar kuasa dan mujizat Tuhan terjadi bagi kita, bagi bangsa Indonesia dan bagi seluruh dunia. Kita terus memohon belas kasihan Tuhan. Kita menaikkan pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu terjadi di hidup ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari bersama-sama kita berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia dari semua lapisan masyarakat. Kita berdoa untuk para karyawan. Mungkin ada di antara mereka yang harus di PHK, yang tidak tahu lagi harus seperti apa.
Kita berdoa bagi mereka, Tuhan yang terus memberikan semangat bagi mereka. Kita berdoa untuk para pengusaha yang masih harus berpikir bagaimana untuk usaha tetap berlanjut. Mari kita berdoa supaya setiap masyarakat Indonesia kuat menghadapi pergumulan ini, tetap semangat supaya hidup kita tetap berlangsung. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia, dari semua lapisan masyarakat, baik itu para karyawan, para pengusaha, semuanya Tuhan Engkau berkati. Ada kesulitan-kesulitan yang kami hadapi bersama-sama. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi kami, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan semangat untuk tetap maju. Tuhan Engkau tolong supaya ada inovasi yang baru ataupun kekreatifan yang muncul menjadi satu topangan bagi kami, dan kehidupan kami boleh tetap berlangsung dengan baik. Kami berdoa Tuhan turut campur tangan, Tuhan Engkau memberkati setiap masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk pemerintah dan seluruh lembaga yang terkait untuk menjaga bangsa ini, baik itu menjaga kestabilan perekonomian, baik itu menjaga keamanan, supaya Tuhan tolong, supaya Tuhan memberkati, memberikan hikmat untuk memikirkan, melakukan kebijakan-kebijakan yang terbaik. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari yang tertinggi sampai di daerah-daerah. Tuhan Engkau berkati, berikan hikmat kepada mereka dalam memikirkan, melaksanakan setiap kebijakan-kebijakan. Tuhan turut campur tangan, berkati setiap bagian di kepemerintahan untuk menjaga keamanan bangsa kami, menjaga kestabilan perekonomian. Tuhan Engkau berkati semuanya supaya boleh bekerja sama dan tetap ada kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia memiliki kesadaran bersama untuk bergotong royong, memiliki tanggung jawab sosial untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Kita berdoa supaya tidak terjadi tindakan kekerasan atau gejolak-gejolak sosial di masa yang sulit ini. Kita doakan supaya bangsa dan negara kita tetap aman, tetap kondusif. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia, seluruh kami ya Tuhan, supaya saling menjaga, bergotong royong, memiliki tanggung jawab sosial untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Tidak ada kerusuhan terjadi, tidak ada gejolak sosial terjadi, tidak ada orang-orang yang melakukan tindakan anarkis di kondisi yang sulit ini. Kami berdoa Tuhan turut campur tangan, berikan keamanan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk aparat keamanan, Tuhan juga terus memberkati mereka supaya kondisi bangsa dan negara kami tetap aman walaupun di dalam kondisi yang tidak mudah saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini ada waktu bagi kami untuk kami berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau mendengar doa kami dan Engkau yang akan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Sebentar ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Erik. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur bisa hadir di tempat ini untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari sebelumnya sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan kalau kami masih boleh hidup sampai dengan hari ini. Semata-mata hanya karena anugerah Tuhan bagi kami. Kalau sebentar juga kami sama-sama akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar kiranya firman-Mu juga boleh mengingatkan kami kembali akan siapa kami sesungguhnya dan siapa Engkau ya Tuhan. Juga mohon tuntunan-Mu bagi hamba-Mu yang terbatas ini, biar dalam keterbatasannya firman Tuhan boleh tetap disampaikan dengan benar ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan pada malam hari ini terambil di dalam kitab Hakim-Hakim 2, ayat 6 sampai dengan ayatnya ke-23. Jadi perikop ini merupakan overview atau gambaran besar tentang isi dari kitab Hakim-Hakim ini, dan juga mata rantai antara kitab sebelumnya yaitu Yosua
dan juga kitab sesudahnya, kitab Raja-Raja, dan seterusnya. Namun kita akan membacanya secara bagian per bagian. Untuk yang pertama, saya akan membacakannya mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai ayat 13. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya, untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Bapak Ibu Saudara, pada perikop yang kita baca tadi, kita dapat melihat adanya satu hubungan yang kontras antara generasi Yosua dan generasi Yosua yang begitu setia dan melayani Allah seumur hidup mereka, dengan satu lagi generasi selanjutnya, sesudah generasi Yosua yang dikatakan tidak mengenal Allah dan segala perbuatan yang dilakukannya bagi Israel. Di bagian awal ayat kita melihat ketika Yosua melepaskan setiap umat Israel kembali kepada milik pusaka mereka, kita tahu bahwa Allah melalui Yosua telah menepati janjinya dengan memberikan kemenangan demi kemenangan besar bagi bangsa Israel, sehingga bangsa Israel bisa menduduki tanah Kanaan yang telah Allah janjikan. Nah, pada waktu itu, sebelum Yosua melepaskan mereka untuk kembali ke tanah milik pusaka mereka, Yosua menantang segenap umat Israel pada waktu itu untuk setia beribadah kepada Tuhan. Tertulis di dalam Yosua 24 ayat 15-7, ayat 15-17 yang mengatakan demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sebelah sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh di antara semua bangsa yang kita lalui. Kita lihat di ayat 7 yang tadi kita baca bahwa memang bangsa itu benar-benar beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan para tua-tua yang hidupnya lebih lama dari Yosua. Nah, namun kita melihat bahwa semua keadaan itu tiba-tiba berubah drastis, yaitu ketika Yosua dan seluruh angkatan itu mati, dikatakan bangkitlah sesudah mereka angkatan yang lain, yang dikatakan tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang telah Allah lakukan bagi Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketidakmengenalan mereka akan Tuhan bukan berarti mereka tidak mengenal Allah sama sekali, atau tidak pernah mendengar tentang Allah sama sekali, dan bukan mereka tidak tahu perintah Tuhan sama sekali. Jarak mereka hidup, angkatan yang baru dan angkatan Yosua, tidak terlalu jauh, jaraknya sangat dekat. Dan peristiwa yang generasi Yosua hadapi adalah peristiwa yang sangat besar pada waktu itu. Yang Allah lakukan bagi bangsa Israel adalah peristiwa yang sangat besar. Dan sepertinya hampir nggak mungkin untuk dilupakan begitu saja, atau tidak diceritakan begitu saja. Mereka pasti pernah mendengar tentang Allah Israel,
Orang tua mereka pasti pernah menceritakan segala perbuatan ajaib yang telah Allah lakukan bagi Israel. Sampai mereka bisa menduduki tanah Kanaan itu. Mereka juga pasti pernah mendengar janji, perintah, dan ketetapan yang pernah Allah buat dengan mereka. Nah, masalahnya adalah pengenalan mereka akan Allah bukanlah pengenalan yang dalam seperti pengenalan generasi sebelumnya akan Allah. Kata asli mengenal yang dipakai adalah yada yang menunjukkan suatu pengenalan yang begitu dalam yang diumpamakan seperti pengenalan hubungan antara suami dan istri. Pengenalan mereka akan Allah, pengenalan generasi baru ini akan Allah hanya sebatas pengenalan, sebatas pengetahuan saja. Mereka nggak mengenal Allah dengan dalam, nggak seperti generasi Yosua. Dan akhirnya mereka memilih untuk mengabaikan Allah. Dengan sengaja mereka mengabaikan perintah-perintah Allah. Mereka berkompromi dengan membiarkan bangsa-bangsa asing yang mereka tahu seharusnya mereka harus musnahkan. Tapi mereka malah hidup bersama-sama dengan mereka. Dan bahkan mereka dikatakan saling kawin mengawinkan. Mereka mengambil perempuan-perempuan asing itu untuk mereka jadikan istri mereka. Dan mereka menyerahkan anak-anak perempuan mereka untuk dinikahkan dengan orang-orang asing tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan telah mengabaikan Allah. Mereka tidak memiliki pengenalan yang dalam akan Allah. Mereka yang seharusnya hidup sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah sebagai mempelainya, ternyata malah menduakan Allah dengan ikut menyembah dewa Baal dan Asitoret, yang mereka percaya sebagai dewa yang mendatangkan kesuburan dan kemakmuran bagi mereka. Dengan demikian, mereka telah meragukan Allah dan lebih percaya kepada dewa-dewa ciptaan bangsa asing. Dan pada akhirnya hal itu membuat mereka menjadi serupa dengan dunia. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin kita tidak terjatuh dalam perzinahan rohani dengan menyembah dewa-dewa bangsa kafir seperti yang bangsa Israel lakukan. Namun, dunia yang kita tinggali sekarang menawarkan dewa-dewa dalam bentuk yang lain, yang hampir semua orang sukai. Kemewahan, kenyamanan, keamanan, pengakuan diri, dan lain-lain. Jikalau kita tidak waspada, besar kemungkinan dewa-dewa tersebut juga dapat mendorong kita untuk berkompromi, mengejar mereka, mengejar dewa-dewa tersebut, dan akhirnya membuat kita jatuh dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara, dengan hidup menyembah Allah lain, maka sesungguhnya bangsa Israel telah melanggar perjanjian yang telah dibuat antara Allah dengan angkatan sebelumnya. Dan mereka sudah melanggar perintah Allah yang berkata, jangan ada Allah lain di hadapanku, dan jangan membuat patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Bagaimana reaksi Allah melihat perselingkuhan rohani yang dilakukan oleh bangsa Israel? Pada ayat 14 dan 15 menceritakan bagaimana perasaan Allah sesungguhnya. Dikatakan demikian pada ayat 14 dan 15. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Bangsa Israel adalah bangsa yang mendapatkan hak istimewa dibandingkan dengan bangsa yang lain. Allah telah memilih mereka secara khusus dan telah mengadakan perjanjian dengan nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham. Di dalam perjanjian itu ada berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada keturunan Abraham nantinya, yaitu Israel. Allah telah menunjukkan kasih setia dan pemeliharaannya atas Israel ketika Ia mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Melalui banyak sekali mujizat yang Allah lakukan, Ia menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang menyelamatkan dan Allah yang memelihara bangsa Israel. Apa yang bangsa Israel lakukan dengan meninggalkan Allah, kemudian hidup menyembah Allah lain,
tentu saja sangat membuat hati Allah hancur dan membuat Allah menjadi murka. Kemarahan Allah atas umatnya menghasilkan hukuman yang harus diterima oleh bangsa Israel. Dalam murkanya kepada bangsa Israel itu, dikatakan bahwa Allah menyerahkan mereka kepada perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Dua kata kerja di dalam ayat tadi, menyerahkan dan menjual, adalah dua tindakan yang sebenarnya Allah lakukan sendiri kepada umat Israel. Bangsa-bangsa asing yang tidak mereka halau itu hanyalah alat yang Allah pakai untuk menjadi lawan, untuk menindas bangsa Israel. Dalam perlawanan terhadap musuh-musuhnya, bangsa Israel selalu mengalami kekalahan, dikatakan. Oleh karena Tuhan sendiri yang membuat bangsa Israel kalah. Bahkan Tuhan yang dikatakan menyerahkan umatnya kepada para musuh-musuh mereka. Jadi dengan kata lain, sebenarnya musuh utama yang bangsa Israel hadapi adalah Allah sendiri. Karena mereka meninggalkan Allah dan menyembah pada dewa lain. Bapak Ibu Saudara, penyembahan kepada Allah membutuhkan kesetiaan yang penuh. Kesetiaan kepada hal lain di luar Allah adalah sebuah penyelewengan serta pelanggaran dan pasti akan membuat Allah murka. Di tengah segala situasi yang menekan mereka, dalam kondisi terjepit dan tidak berdaya akibat penindasan yang mereka alami, tiba-tiba bangsa Israel ingat kepada Allah yang pernah mereka dengar dari generasi sebelum mereka. Allah yang telah membebaskan mereka dari tanah Mesir, Allah yang telah melakukan banyak mujizat yang ajaib atas Israel, dan Allah yang telah memberikan kemenangan besar atas Israel. Ketika Israel menangis dan berteriak minta tolong kepada Allah, maka Allah yang panjang sabar dan yang penuh dengan belas kasihan itu, yang mendengar seruan minta tolong dari umatnya, bertindak dengan membangkitkan hakim-hakim untuk menyelamatkan Israel. Di ayat 16 sampai dengan ayat 18 dikatakan, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Bapak Ibu Saudara, Allah tetap menolong bangsa Israel ketika mereka berteriak minta tolong dan berseru kepada Allah. Segala tindakan yang Allah kerjakan untuk membebaskan bangsa Israel adalah hanya karena belas kasihan Allah kepada bangsa Israel. Hati Allah tergerak mendengar rintihan kesakitan yang dialami oleh umatnya. Meskipun Allah murka, Allah tidak dapat menyangkali dirinya bahwa dia adalah Allah yang panjang sabar dan Allah yang penuh dengan belas kasihan. Hal ini juga dinyatakan oleh Daud di dalam Mazmur 145 ayat 8 yang mengatakan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Bahkan kalau kita melihat kitab Injil yang menceritakan kisah tentang Yesus, kita melihat beberapa kisah yang menceritakan tentang hati Yesus yang sangat mudah tergerak oleh belas kasihan. Di dalam beberapa kesempatan di ayat itu dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus sangat mengerti keadaan kita, karena ia pun pernah mengalaminya ketika ia menjadi manusia sama seperti kita. Yesus pernah lapar, dia pernah sedih, Bapak Saudara. Dia pernah menderita, dia pernah merasakan sakitnya dikhianati. Dia dapat mengerti setiap perintihan dan kesakitan yang kita alami. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Allah yang berbelas kasih adalah Allah yang juga adil. Dalam belas kasihannya, Allah memelihara
dan menyelamatkan umatnya. Di sisi yang lain, keadilan Allah dinyatakan melalui hukuman-hukuman kepada umatnya akibat ketidaktaatan mereka. Murka Allah yang dinyatakan melalui hukuman juga merupakan suatu didikan. Dan didikan adalah satu bukti kasih Allah kepada umatnya. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani 12 ayat 6 mengatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Belas kasihan Allah bukan berarti bahwa Allah tidak akan menghukum. Dan sebaliknya, ketika Allah menghukum bukan karena ia tidak berbelas kasihan. Namun justru kedua tindakan itu, murka Allah dan belas kasihan Allah dilakukan semata-mata atas dasar kasihnya kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Jika kita adalah orang tua, tentu kita nggak akan mendidik anak kita hanya dengan kasih, tanpa hukuman. Bisa dibayangkan jika anak kita hanya dididik dengan kasih saja, dia merengek, minta apa kita langsung kasih. Dia nangis, kenapa? Kita langsung kasih apa. Bisa dibayangkan ketika dia besar, anak ini akan menjadi anak yang manja, rapuh, dan mungkin nggak disiplin. Sebaliknya jika anak kita sejak kecil hanya dididik dengan hukuman, karena kesalahannya tanpa ada pernah merasakan kasih, maka ketika besar kemungkinan ia akan menjadi anak dengan kepribadian yang keras dan cenderung untuk memberontak. Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang murka. Dia ingin umatnya untuk berbalik kepadanya. Namun murkanya itu tidak selamanya. Ada belas kasihan yang begitu besar yang ia limpahkan bagi setiap kita. Di bagian akhir dari kitab Hakim-Hakim ini, bangsa Israel dikatakan terus kembali meninggalkan Allah dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 19-23 mengatakan demikian. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu, aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya dalam tangan Yosua. Seolah-olah bangsa Israel hanya memiliki ingatan yang begitu pendek, Bapak Ibu Saudara. Baru saja Allah menyelamatkan mereka dari krisis, mereka langsung lupa akan penderitaan yang mereka alami sebelumnya dan juga pertolongan yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka lupa akan pertobatan mereka. Mereka meninggalkan Allah dan kembali kepada kehidupan lama mereka. Di sepanjang kitab Hakim-Hakim, kalau kita baca, kita akan terus melihat kemurtatan Israel yang membuat Allah murka. Lalu Israel berseru kepada Allah dan Allah berbelas kasih kepada mereka. Tidak hanya di dalam Hakim-Hakim juga. Hal ini terus berlanjut ketika bangsa Israel memaksa untuk meminta raja. Hal itu juga membuat Allah murka. Namun Allah tetap berbelas kasihan kepada bangsa Israel. Bahkan terus sampai Tuhan izinkan mereka untuk mengalami kehidupan di pembuangan di Babel. Allah menunjukkan murkanya dan tetap menunjukkan belas kasihannya pada bangsa Israel. Bahkan sebenarnya jikalau kita mau untuk bercermin dari kisah ini, kita pun sebenarnya sama seperti orang Israel itu. Kita nggak lebih baik dari mereka. Kita nggak lebih baik dari orang-orang Israel itu. Bahkan Alkitab sendiri juga mengatakan di dalam Roma 3 ayat 12 demikian. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Sama seperti bangsa Israel, kita pun adalah orang-orang yang seringkali melukai hati Tuhan.
Nggak terhitung berapa kali kita datang kepada Allah untuk memohon dengan pengampunannya, tapi nggak lama setelah itu kita kembali lagi melakukan kehidupan lama kita. Atau berapa banyak dari kita yang terkadang atau seringkali datang kepada Tuhan hanya ketika masalah di depan kita sudah begitu menumpuk. Tapi begitu Tuhan menjawab setiap doa kita, gak lama kita langsung lupa dengan Tuhan. Kita menghilang dari kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan. Dan kita kembali ke rutinitas lama kita. Berapa sering kita datang kepada Tuhan, seolah-olah kita tuh seperti orang yang sedang melakukan panggilan darurat ke 911 misalnya kalau di Amerika. Begitu kita butuh, kita telepon Tuhan. Dan Tuhan datang menolong. Begitu gak ada masalah, kita langsung melupakan dia. Bapak Ibu Saudara, begitu mudahnya kita memanfaatkan Allah. Seolah-olah Allah itu Allah yang pelin-pelan, yang gak teguh pendiriannya. Atau Allah yang mudah untuk kita tipu. Padahal apa yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan itu semata-mata karena kasih-Nya yang begitu besar pada kita. Dan kita tahu bahwa ia telah menyempurnakan kasih-Nya itu melalui kematiannya di kayu salib. Bahkan ketika kita semua dikatakan masih berdosa, dia yang tidak mengenal dosa itu telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita. Supaya di dalam dia, kita dibenarkan oleh Allah. Syukur kepada Allah karena keberdosaan kita, keberdosaan bangsa Israel, tidak menghentikan karya keselamatan yang dikerjakannya bagi kita. Sehingga kita yang tadinya seorang pendosa ini, boleh diangkat menjadi anak-anaknya. Dan menikmati hidup persekutuan dengan dia. Mungkin banyak yang beranggapan saat ini, Bapak Ibu Saudara, jika wabah COVID ini mungkin adalah bagian dari murka Tuhan yang ia izinkan terjadi bagi kita. Tentu saja saya nggak bisa menjawab hal ini dengan pasti. Namun jika memang wabah COVID-19 adalah sebagai bentuk dari murka Allah terjadi, dan ia mengizinkan itu terjadi karena ia sangat mengasihi kita, umatnya. Dan ia mau umatnya itu untuk kembali kepadanya. Dan satu hal yang dapat kita ingat, saudara, ia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Mari kita datang berseru kepadanya, memohon ia menyatakan belas kasihannya kepada kita, umatnya untuk dia dapat menghentikan wabah ini. Tidak selamanya ia akan murka, tetapi ia akan menyatakan belas kasihannya kepada kita satu hari nanti. Hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa ia adalah Allah yang murka, namun ia juga adalah Allah yang berbelas kasihan. Ia murka karena ketidaktaatan kita. Dalam murkanya ia ingin mendidik kita agar kita dapat kembali kepadanya. Ia juga Allah yang penuh dengan belas kasihan. Ia mendengar setiap seru doa kita, bahkan rintihan kita, sakitan yang sedang kita rasakan. Ia mengerti setiap pergumulan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan ia mau menolong kita. Ia mau kita datang kepadanya, karena ia mengasihi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menyadari siapa kami ya Tuhan. Orang yang berulang-ulang melakukan dosa. Kami seringkali datang kepada Tuhan minta ampun, dan kembali kami melakukan dosa lagi. Kami saat ini datang memohon ampun kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, atas segala kesalahan yang telah kami perbuat ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon kiranya Tuhan juga boleh menolong kami di dalam permasalahan yang sedang kami hadapi saat ini ya Tuhan. Mohon kiranya Tuhan memegang tangan kami. Mohon kiranya Tuhan buka jalan bagi kami atas setiap permasalahan ini. Dan bahkan kami mohon bahwa Tuhan mengangkat wabah ini ya Tuhan. Kiranya kami semua bisa dipulihkan ya Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk bisa tetap bertahan ya Tuhan di masa-masa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang begitu besar bagi kami. Kami mengucap syukur untuk ibadah kebaktian doa malam hari ini yang boleh berjalan dari awal sampai dengan selesai ya Tuhan. Kami menyadari bahwa ini semua juga karena anugerah Tuhan.
Kami mengucap syukur dan kalau sebentar juga kami akan akhiri ibadah ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan, kiranya penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami ya Bapa. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ibadah doa kita telah selesai pada hari ini. Tetap jaga kesehatan bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.